Suatu hari, ada seorang anak yang ingin membantu meringankan beban keluarganya. Nah, pada usianya 9 tahun, ia pergi ke Jepang Osaka untuk menjadi pembantu rumah tangga dan merawat salah satu anak dari majikannya dengan gaji sebesar 10 yen. Walaupun masih kecil, ia tetap rajin dan juga bertanggung jawab. Beranjak remaja, ia ingin bekerja. Dengan bantuan mantan majikannya, ia mendapatkan pekerjaan di pabrik sepeda sebagai teknisi. Di tempat barunya, remaja ini mau melakukan apa saja sekalipun di luar tugasnya sebagai teknisi. Seperti melayani pelanggan, memperbaiki sepeda, menolong membelikan rokok, menanggapi keluhan, melayani pembelian, dan sebagainya. Sikapnya yang terbuka menerima segala beban pekerjaan tersebut tanpa sadar membuatnya mulai mengerti cara mengelola usaha. Karena pemuda ini tertarik pada tram listrik, di usia 16 tahun, ia pindah ke pabrik Osaka Electric Light dan bertugas untuk mengatasi perbaikan kabel. Setelah 2 tahun bekerja, ia memutuskan untuk sekolah malam pada Kansai School of Commerce and Industry di Osaka. Pemuda ini bekerja sambil belajar loh. Wah, hebat sekali kan? Karirnya juga meningkat terus loh, hingga di usia 22 tahun, ia diangkat sebagai penguji para mandor. Nah, setelah 7 tahun bekerja, ia merasa sudah cukup menguasai kelistrikan. Jadi, ia memutuskan berhenti dan mulai usaha sendiri. Saat itu, ia hanya mempunyai tabungan sebesar 20 yen atau sekitar dengan 2.000 rupiah. Dan dia juga mendapat pesangon sebesar 42 yen atau 4.200 rupiah. Jika dijumlahkan antara 20 yen dan 42 yen, total uang yang dimiliki adalah 62 yen atau 6.200 rupiah loh. Dengan uang senilai 62 yen, ia memulai bisnis di rumah kontrakan yang berukuran sekitar 40 meter persegi. Nah, kira-kira apa ya yang bisa dilakukan pemuda ini dengan modal uang 62 yen? Nah, dengan modal sekecil itu, pemuda ini akhirnya merintis perusahaan yang dikenal dengan Panasonic. Nah, kalian tahu nggak sih pemuda ini siapa? Nah, pemuda itu adalah Konosuke Matsushita, pendiri Panasonic Corporation, yang sebelumnya bernama Matsushita Electric Industrial. Nah, kini perusahaan Panasonic dikenal sebagai perusahaan terbesar di Jepang. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1918 oleh Forbes Global 500 dan ditempatkan pada peringkat 59 perusahaan terbesar di dunia dan masuk dalam 20 perusahaan terbesar di bidang semikonduktor. Pada tahun 2009, perusahaan yang berbasis di Kadoma, Jepang ini menghasilkan pendapatan senilai 772 triliun, keuntungan bersih mencapai 43 triliun. Saat ini, total aset perusahaan yang mempekerjakan 292.250 karyawan ini mencapai 648,3 triliun. Nah, kebayangkan perusahaan sebesar itu dibangun hanya dengan modal uang 62 yen dan dirintis dari rumah kontrakan seluas 40 meter persegi. Dari kisah inspiratif tadi ada hikmah yang bisa diambil loh. Itu modal utama Matsushita memang bukan uang, tapi kemauan keras untuk belajar, kerja keras tanpa hitung-hitungan, dan komitmen untuk berkembang dan bekerja dengan sebaik mungkin. Sebagai pengasuh anak, ia bekerja rajin tanpa hitung-hitungan, sehingga majikannya tidak keberatan mencarikannya pekerjaan. Sebagai pembelajar, ia tak segan-segan belajar setelah jam kerja untuk meningkatkan pengetahuannya. Ia bahkan antusias untuk pindah kerja agar mendapat ilmu baru dan tantangan baru. Hasilnya, ketika ia memutuskan mendirikan perusahaan sendiri, sekalipun hanya dengan modal kecil, ia berhasil mengembangkannya menjadi perusahaan raksasa di dunia.